Oke, gimana kabarnya, Anda? Alhamdulillah baik Bang Wildan. Oke, aman ya. Aman. Walaupun COVID gini ya, Iya walaupun tetap COVID gini. tetap berkarya. Off duluan karena lagi ngejar skripsi. Oh, lagi sibuknya lagi skripsi ya? Skripsian. Nggak ada ngerjain yang lain, kerjaan lain. Enggak ada. Fokus aja nih lah gitu Bang. Oh, ini udah siap ya. Kayaknya udah dikejar-kejar sama ini ya. Tanggal ya, sama deadline. di uber pertanyaan sama orang tua kayaknya. Iya, orang-orang juga kadang kalau nengok kawan itu udah pada siap sidang, udah kadang udah apa ya, deg-degan munculnya kapan ya, diri sendiri tuh kapan ya. Padahal setiap manusia tuh punya timing masing-masing lah. Iya betul. Udah pasti kan bunga aja mekarnya itu nggak bersamaan. Benar. Itu cara ngeles enaknya. Iya. Oke, sahabat Cokel FM, saya bersama dengan Ananda Feloni. Kalau bagi kamu yang suka dengan podcast mungkin nggak asing sama kakak ini, tapi ya, mungkin ada di antara teman-teman yang belum kenal, kita kenalan dulu. Beliau adalah Ananda Feloni, salah satu mahasiswa yang Langsa, Fakultas Syariah Prodi HKI ya. Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam HPI. Ya? HPI. Iya. Ini menarik. Kenapa dari HPI ke podcaster? Itu gini artinya kan di sebenarnya tidak ada sinkronisasi ya. Nggak nyambung gitu sebenarnya. Iya, benar. Nggak di bagian broadcasting atau apa ya? Orang yang suka ngomong gitu. Ya, tapi ada juga korelasinya lah. Karena anak hukum itu harus jago bicara ya. Debat itu juga anak hukum. Oh iya betul ya. Tapi kan nggak ke bagian apa ya namanya? Bagian kalau podcaster kan entertain kan? Iya. Lebih ke entertain kan? Nah kenapa kok bisa kenalan gitu sama dunia podcast gitu? Ya dunia yang sukanya cuap-cuap ya ngomong-ngomong gitu. Kenapa? Karena saat pandemi ini harus ada karya lah. Misalnya sebagai mahasiswa yang nggak ngapa-ngapain, kita tuh harus punya kegiatan yang positif. Ya salah satunya ngasah public speaking. Jadi awalnya memang iseng atau gimana? Awalnya itu bermula dari mimpi lah, karena pengennya jadi pembicara motivator lah gitu istilahnya. Jadi apa ya, harus dilakukan sebagai pembicara, jadi harus pandai ngomong salah satunya. Dari situ belajar gimana belajar public speaking, ngomong berani depan kamera, di depan banyak orang, dan akhirnya jumpa sama kelas podcast. Dari situlah udah mulai ngulik-ngulik hal-hal yang seru nih. Oh berarti memang bukan iseng, tapi emang punya mimpi tersendiri. Iya, punya mimpi tersendiri. Bukan karena ini COVID nih, lagi COVID pandemi, nggak ada kerjaan suntuk, jadi main itu enggak ya? Enggak. Memang udah direncanakan lah, dari impian lah, ada impian itu. Nah, kenapa baru mulai, kalau nggak salah 2020 ya? Iya. Kenapa baru mulai 2020? Kan podcast itu udah lama itu. Iya, podcast sebenarnya 2018 sih podcast. Udah dari booming ya? Baru boomingnya 2018. Iya, 2018 boomingnya. Dan dari situ ya kita tahu yang terkenal ya Om Deddy. Ya, tapi bagi saya sebagai podcaster itu bukan hanya dilihat dari alatnya. Jadi kita punya alat yang proper di rumah, yang mungkin punya headset aja. Apa itu adanya. bisa. Yang apa adanya ya. Tapi belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa baru mulai 2020? Kan mimpinya udah lama dong. Mungkin rezekinya di situ. Rezekinya di 2020. Oke, ceritain sedikit. Gimana pertama kali kesannya nih jadi podcaster? Kesannya pertama kali coba nih, oh ternyata asik ya atau gimana? Podcast itu tempat healing lah, tempat menyembuhkan segala rasa gitu. Misalnya lagi sedih, pengennya ya kalau nggak ada kawan curhat, di podcast bisa curhat. Dan dari sana orang bisa ngambil pelajaran dan bisa ngasih motivasi juga, karena sesuai dengan impian. Pengennya kita tuh punya rasa yang gak enak. Nah, jangan orang itu mengalami lagi, cukup kita aja. Jadi dengan mereka dengerin podcast kita mereka udah dapat pelajaran. Oh ternyata kalau kamu pengen selamat tuh jangan gitu sesuai dengan pengalaman kita. Berarti konten dari podcast Nanda itu tentang motivasi juga? Iya, motivasi tentang self development ya gitu. Self development ya. Pengembangan diri. Kenapa memilih itu? Kan sebenarnya banyak jenis podcast kan? Banyak. Genrenya podcast itu sebenarnya ada 3. Ada yang monolog sendiri, ada kalau ada hostnya, ada pembicaranya, sama storytelling. Nana milih monolog sendiri aja karena lebih
apalagi tentang diri ya, lebih semakin kita ulik diri kita sendiri, semakin banyak sebenarnya inspirasi di dalam diri kita. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita bicarain orang lain, kisah orang lain, ngapain, karena semakin kita melihat diri kita, semakin kita menyelami apa yang ada dalam diri kita, itu cukup banyak inspirasi yang bisa didapat. Berarti dari diri sendiri aja udah jadi konten. Iya, konten, benar-benar. Pendapat teman-teman pertama kali bikin karya? Mungkin ada yang Kan pasti di-share dong, nggak mungkin sekali dibikin, capek-capek bikin, dihapus kan nggak mungkin. enggak. Oke. Jadi responnya mungkin ada yang acuh tak acuh, juga ada yang ngapain sih gitu. Sama yang mungkin ada juga omongan-omongan orang yang buat kita tuh down. Maksudnya contohnya ya, ngapain buat podcast, buang-buang waktu gitu. Sedangkan rame tuh kayak gitu. dia nggak tahu apa yang kita ulik, apa yang kita share, hal-hal yang bermanfaat pastinya. Tapi ya dikatain ya ngapain gitu, buang-buang waktu dan buang tenaga, mending baca buku aja gitu. Cara counternya? Ya lebih ke mendalami tujuan awal. Jadi pijakan awal Nanda tuh kenapa buat konten, pertama pengen sharing hal-hal yang bermanfaat. Karena di sekitaran kita nih banyak konten, maksudnya konten yang bermicin ya, maksudnya ya bermicin, nagih gitu. Bikin nagih tapi nggak ada manfaat untuk diri, maksudnya banyak yang unfaedah kayak gitu. Unfaedah tapi nagih gitu. Nagih, karena ya orang dua kemungkinan orang kenapa lihat konten. Pertama, mereka itu mencari hiburan, sama mencari informasi. Nah, jadi ya fungsikan aja. Kita yang kedua nih yang mencari informasi, kita nge-share informasi yang bermanfaat. Dan dengan hadirnya kita di dunia perkontenan juga berarti kan ada hal positif lah. Jadi kita menggeserkan hal-hal yang negatif lah dengan hadirnya kita. Gitu. Oh gitu. Dan akhirnya setelah berkarya, walaupun ada cemoohan, dan akhirnya dibungkam dengan prestasi itu ya. Karya. Oke, ceritain prestasi. Yang pertama kali didapat dan dapat ada berapa gitu? Jadi sebenarnya ikut ke apa ya, lomba podcast itu hampir ada dalam waktu misalnya kan Juli 2020 awalnya. Bulan 8 tuh udah mulai ikut lomba sampai dengan bulan 12. Jadi bulan 8 2020. Iya. Ini bulan 8 baru masuk ya. Berarti baru setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Jadi dari bulan 8 sampai dengan bulan 12 itu dari 10 sampai 15 lomba yang jebol itu 3. Oh, dari 10? Iya, terus dari 10 lomba yang ada juaranya tuh 3 atau 4 gitu. Itu luar biasa sebenarnya. Apalagi itu belum lama mulainya. Iya. Ya kan? Wih, ceritain. Pertama dapat juara. Yang pertama itu di KBRID ya. KBRID itu Kantor Berita Radio Indonesia di Jakarta. Mereka tuh lagi buat lomba dengan total hadiah 6.500.000 untuk 7 orang pemenang. Di sana seluruh mahasiswa Indonesia. Jadi karena ada mahasiswanya, jadi lingkupnya itu udah nggak jauh kan. Jadi orang-orang umum tuh nggak bisa masuk karena nggak ada KTM, kartu tanda mahasiswa. Jadi karena pengen ikut coba, dan judulnya itu Surviving Corona ala gue. Dan dari sana itu pas itu deadline, Nanda ikut deadline, udah mau habis lah, mau tutup, Nanda baru rekaman. Baru rekaman. Rekamannya itu jam 4:30 sore sampai jam 11 itu malam. Pakai alat seadanya ya? Oh ya. Tapi udah cari bahan dulu, tentang riset sedikit tentang apa itu corona, berapa udah jumlah kasusnya. Jadi sehingga awal-awal kita ngomong tuh ada faktanya lah, nggak cuman ngomong-ngomong aja. Yang disajikan juga data ya. Iya, abis itu baru apa sih kita bertahannya itu ngapain aja. Jadi selama Nanda itu 2020 itu ada bulan 4, 5, 6 itu yang Nanda lakukan itu karena jualan nggak bisa. Jadi Nanda jualan pupuk, jualan kaktus, Nanda ngajar ngaji, abis itu melakukan hal-hal yang positif lah. Yang penting saat itu nggak boleh berhenti untuk berkarya, walaupun karyanya apa aja gitu. Dan dari sana Nana ceritain tuh, jadi karena nggak bisa jualan, habis jualan pupuk, jualan kaktus, sampai ngajar ngaji, habis itu ikut kelas-kelas yang workshop gitu, yang ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, dari cerita itu udah narasinya udah 20 menit. Nah, udah cukup lah untuk lomba yang KBRID. Oh, jadi durasi dibatasi 20 menit? 20 menit maksimal. Maksimal 20 menit. Dari situ udah jam 11 itu udah siap. Dari jam 11 sampai jam 12 itulah proses editingnya.
Jadi nunggunya jam. bang, nunggunya di converter lagi, Iya, iya. di ekspor dia lagi dari KineMaster itu kan nunggu waktu yang lama juga. 20 Iya, menit iya, lah tuh. iya, iya. Dari sana langsung masukkan ke drive. Drive langsung Kirim. kirim. Beberapa peserta itu ada yang salah, mereka nggak buka kunci dari drive-nya. Oh iya, mereka nggak izinkan ya? Iya nggak izinkan. ya? Jadi dari 200 peserta ada yang tereliminasi itu sebanyak 47 orang. 47 orang nggak dihitung. Nggak dihitung karena nggak diizinkan tadi ya. Iya. Jadi nggak bisa dibuka dong, bisa dilihat. Benar. Jadi tinggal 147 orang. Dari situ dibuang 140 lagi. Dibuang karena Udah dinilai. udah seleksi. Udah diseleksi dibuang 120. Tinggal 7 orang. Tinggal 7 orang. Di antaranya ada Nanda di situ. Iya, juara 3 di situ. Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3 se-Indonesia dari total Dari 200-an peserta ya. Iya, 200. Walaupun kita nggak hitung tadi waktu itu, tapi tetap hitungannya tetap 200. 200. Oh gitu, sebenarnya satu keberuntungan juga. Mereka nggak izinkan itu ya. Karena kesalahan lah, kita kurang detail, Iya. nggak lihat cara, cuma ikut aja. Iya, mungkin. Dan tapi itu luar biasa sekali. Pertama kali mengikuti lomba itu dan juga belum lama dalam podcast se-Indonesia lagi ya. Luar biasa sekali. Setelah itu lomba selanjutnya tingkat nasional kecamatan. juga di tingkat nasional. nasional di Malang, Universitas Negeri Malang. Itu Nana ngangkat tema karena lagi wisuda, pertama kali wisuda di sini daring. Jadi Nana ngangkat ini kayak seru nih. Ngangkat temanya daring tak menghentikan langkahku. Jadi Nanda hal yang pertama kali ketika Nanda datang wisuda tuh biasa Nanda datang nyari orang wisuda mana ya. Tapi Nanda datang bawa alat podcast nyari orang tua mana nih. Karena mau Nanda sodorkan mikrofon. Bu, gimana Bu perasaan anaknya udah lulus ini? Nggak tahu kenapa tuh bawa tisu karena tahu orang tua kalau misalnya ngomong nangis. Tapi nangisnya ada yang sambil ketawa. Pokoknya lucu lah. Nangis haru ya. Iya. Bukan sedih, bukan malah seneng karena tidak perlu bayar lagi. Kan ada juga di pengorbanan orang tua itu dimintai pendapatnya gitu. Iya, pendapatnya. Jadi seru lah itu. Dengan maksudnya ditaruh bumbu-bumbu lagu Bunda tuh rasanya membuat suasana makin haru. Iya, jadi ada unsur-unsur bawangnya ya. Iya. Ada mengandung bawang ya kalau kata netizen. Setelah itu sekarang berarti vakum dulu. Iya. Totalnya ada berapa karya yang berhasil mendapat juara? 3 ya. 3 ya. Dari nasional? Nasional 3 nasional. Kalau tingkat di sini belum pernah coba? Belum. Lokal atau memang nggak ada atau emang nggak pernah coba? Kita tinggal lokal lah. Mungkin nggak ada. Maksudnya belum terlihat lah. Yang biasanya langsung tingkat nasional. Oh gitu. Oke. Sebelum ini terlalu jauh sebenarnya kita udah ngobrol, belum tahu nama Sajak Sirama. Ini foundernya dari Sajak Sirama. Kenapa memilih nama Sajak Sirama? Pertama saya bingungnya Sajak, ya kan? Iya. Kenapa Sajak? Yang kedua Sirama. Sirama itu ini pernah pengalaman saya sodorin apa namanya itu? Stiker ya? Stiker yang Anda kasih, saya kasih ke teman. Sirama ini siapa? Oh ya, ini ada Nanda Feloni. Oh cowok, cewek ya? Kirain cowok, karena Sirama gitu. Dikirain Sirama itu namanya gitu. Ceritain lah. Ya. Jadi karena lagi pandemi itu juga lagi hobinya buat buku bang. Buat buku. Jadi alhamdulillah terbit 3 buku antologi tapi masih buku gabungan sama orang-orang. Jadi selama pandemi juga salah satu kegiatan yang Nana ceritain di podcast pertama itu juga nulis buku. Di nulis buku itu kan pengen buat salah satu Instagram lah untuk buku-buku lah, sajak untuk kayak kata-kata indah kayak gitu. Pertama sajak dulu. Terus karena Nanda hobi ini Instagram berbahasa Indonesia, misalnya ada sinonim kata-kata ini gitu kan, sinonim kata-kata ini. Nah, jumpalah Rama itu adalah kupu-kupu. Rama itu kupu-kupu. Oh, mantap juga nih kupu-kupu karena filosofi kupu-kupu tuh dari kepompong, kupu-kupu, maksudnya dari hal yang nggak
terlihat lah menjijikkan Atau gitu. menjijikkan dilihat orang ya jijik. Geli lah. Tapi ketika dia udah menjadi seorang sosok kupu-kupu, metamorfosa, iya, ya. bermetamorfosis gitu, jadi kupu-kupu jadi indah. Jadi sajak ya. Tambah si aja lah, itu tambahan aja bagi si Rama ya. Sajak. Kalau sajak Rama kan agak rancu gitu. Sajak si Rama gitu. Jadi kalau misalnya digabungkan adalah narasi perjalanan hidup seseorang yang ingin bahagia. Filosofinya ya. Iya, yang ingin bahagia, bertumbuh dan berproses bersama. Nah, berproses itulah kupu-kupu. Dan di logonya ada kaktus. Iya. Nanti teman-teman saya kasih lihat ya di gambar kaktusnya. Ada kaktus. Nah, kaktus itu ngapain di situ? Kaktus itu karena Nanda 2020 juga jualan kaktus, karena kaktus itu bagi Nanda adalah kalau Nanda gambarkan dia sebagai orang ya. Kalau kita kalau bahasa Indonesia tuh sosok, maksudnya kayak digambarkan sebagai manusia. Dia adalah orang yang kuat, tahan banting, walaupun nggak ada air dia tetap bisa bertahan. Benar, itu benar. Iya. Walaupun nggak disiram kan, makanya orang kenapa dia memelihara kaktus karena itu di padang pasir ya, di gurun ya, di gurun itu banyak kaktus itu ya. Oh, dia perlu dipupuk juga. Pupuk. Dipupuk lah juga. Di gurun nggak ada yang pupuk ya. Maksudnya tempat yang tandus itu dia tetap bisa bertahan dengan dengan ada durinya itu bagi Nanda tuh kalau sosok perempuan itu jilbabnya gitu. Walaupun dia kuat gitu ya. Walaupun sekarang dia masih belum ada siapa-siapa gitu. Iya. Kode nih. Tapi dia tetap bisa bertahan, bisa berkarya dan survive lah di keadaan yang mungkin sekarang ini lagi orang nggak bisa ngapa-ngapain, dia tetap bisa berkarya. Bersinar di saat orang meredup gitu, itu luar biasa ya. Sekarang yang Nanda rasakan apa? Maksudnya gini, setelah dan sebelum mengenal podcast, itu bedanya apa? Dulu mungkin nggak ada yang kenal gitu, sekarang kayak jadi bintang gitu. Rasa nggak kayak gitu? Cuma biasanya kalau misalnya di masjid adalah masjid. Ini kakak sajak si Rama kan? Oh, kakak sajak si Rama. Kakak sajak si Rama. Oh iya, maksudnya ya senang ketika karya kita tuh ada yang denger. Ada yang denger ya, betul. Padahal awalnya itu buat karya ya buat aja, nggak ada yang dengernya, udah gitu nggak apa-apa. Tapi setelah ada orang yang dengerin dan kadang-kadang ada 5 kata dari 100 lah misalnya kata yang kita ucapkan, ada 5 kata yang bisa dia ambil, itu seneng. Kayak mereka ada oleh-oleh dibawa pulang untuk kehidupan dia. Ya. Jadi adalah perbedaannya ya. Kalau dulu mungkin ada kalau dulu ya udah pulang kuliah kupu-kupu lah ya, kupu-kupu. Kuliah pulang jualan. Iya. Kiri kanan mungkin nggak lihat, yang lurus aja pulang terus. Ya kalau sekarang udah sering diundang di seminar-seminar ya. Sering jadi pembicara. Iya kan? Iya kan? Dulu enggak kan? Nah, biasa pun nggak kenal dulu. Tiba-tiba ada ini luar biasa nih, karena dulu nggak ada gitu. Karena pun saya di radio pun udah lama. Saya 2015 di radio. Nyari tuh ya bibit-bibit yang suka cuap-cuap tuh. Kok nggak nongol, ini kok tiba-tiba nongol di podcast gitu. Nah, berarti setelah mengenal podcast adalah perkembangan yang ini ya. Dosen-dosen pun, kenalan-kenalan pun udah lebih respect ya. Kadang-kadang mereka manggil nama itu lengkap. Ananda Filoni gitu. Iya, Ananda Filoni, kamu ngapain ya? Pas saat di syariah itu saya ketika namanya lengkap tuh saya senang dipanggil Ananda Filoni. Maksudnya orang lintas gitu lah. Mungkin kan bingung kan kok nama itu kan siapa ya, lupa. Asal jumpa Ananda Filoni. Oke, kita balik ke tadi masalah seminar tadi. Jadi banyak bicara, kan ada lah di undang-undang jadi bicara kan. Menjadi duta KPM emang saya 2020 juga. Iya. Oke. Itu karena karya dari film dokumenter. Berhasil menyita perhatian lah istilahnya. Karena berhasil karena filmnya bagus dan hingga akhirnya diangkat jadi duta KPM 2020 bersama Sia Zura ya. Oke. Yang menarik adalah Nanda di situ ngebahas hoax. Iya. Kenapa? Karena Nanda 2020 Desember itu ikut akademi namanya
Akademi 2020. Di sana Nanda ikut 8 kali pertemuan. Dan di sana juga alhamdulillahnya menang dokumentasi juga. Jadi dapat cuan lah 500.000 lah gitu. Tapi di sana dibahas tentang hoax. Tentang hoax banyak, tentang bagaimana kita berempati sama maksudnya itu apa ya? Berbeda bersama. Maksudnya tema mereka itu berbeda bersama. Artinya banyak sekali dari kita itu yang salah menerima informasi tentang keagamaan, sehingga banyak singgungan antara ras, sara dan lain-lainnya. Makanya ada menarik mengangkat tema tentang hoax karena ya banyak yang, karena apalagi semakin banyaknya konten, kadang konten yang orang Ivan Laning itu bilang konten yang nggak ada, mungkin apa ya, konten yang nggak sehat itu adalah konten yang tanpa rujukan buku. Mereka asal ya nggak ada referensi. Makanya Nanda dari buat konten itu ya mengangkat, ayo sama-sama lah sadar bahwasannya hoax itu sangat berbahaya. Oke. Pandangan Nanda sendiri, hoax itu seperti apa? Adalah berita-berita yang disebarkan tanpa ada apa ya, kalau misalnya dalam humas itu apa ya, sebenarnya mereka yang mengeluarkannya, apa ada media resmi atau gimana? Media resminya. Kalau misalnya yang lain tanpa ada apa ya, relevansi atau apa? Pokoknya kepercayaan lah, maksudnya ada. Kalau misalnya gempa itu harus BUMG ya. Apa ya namanya? Sumbernya dari sana lah gitu. Kompetensi ya. Yang berkompeten istilahnya berkompeten untuk mengeluarkan berita itu gitu. Itu walaupun yang ngeluarinnya itu mungkin sama dengan walaupun sama lah, kita tahu itu sama, tapi dia dikeluarkan dengan orang yang tidak berhak mengeluarkan. Nah itu hoax. Iya betul. Ya, okay. Kenapa menurut Anda bisa ada berita hoax? Apa manfaatnya gitu? Menurut Anda gimana? Kadang berita hoax tuh hadir banyaknya di WhatsApp keluarga. Kenapa? Karena itulah Nanda juga jumpai sekasus. Pertama itu adalah kasusnya apa ya, tentara ini meninggal karena divaksin gitu. Jadi seorang ibu itu mau share nih, ini ngeri kali nih gitu rasanya, karena ini harus di-share nih di grup keluarga. Jadi Nanda bilang, Bu, dengan pelan-pelan lah, itu benar Bu beritanya. Iya betul lah nih. Terus Nanda cari lah, ternyata di HP itu narasinya sama yang dibilang sama berita itu hoax. Nanda bilang, Bu, ini hoax Bu. Apa-apa? Ibu tuh pertama udah mulai ragu juga gitu. Ini kayaknya hoax, tapi namanya ibu lah masih agak egonya udah gengsi, tetap. Tapi setidaknya Nanda udah mencoba untuk menyadarkan lah, untuk tidak apa ya, menekan laju hoax itu. Ya betul. Jadi memang ada tugas-tugas kita yang itu tugas kita juga sebenarnya untuk menyebarkan itu. Cuman itulah tadi, misalnya nantilah kita bahas itu kenapa nggak bisa. Nah pertanyaan saya, kenapa ada hoax? Misal ada hoax lagi gini, terdengar auman suara Dajjal di Timur Tengah, ya kan? Sebarkan berita ini di 10 kontak kamu. Itu kan bisa berantai sebenarnya hoaxnya kan. Nah sebenarnya maksudnya apa tujuannya? Kemudian apa maksudnya dan juga apa gunanya gitu bagi si pembuat hoax? Menurut Anda gimana? Pernah nggak ada SMS gitu? Ada, maksudnya share ke 10 kamu dapat pahala. Itu gimana? Mungkin orang iseng lah. Iseng ya? Dan yang menerima itu juga tidak selektif dan nggak ada rujukan, misalnya literasinya. Dan dari hal hoax itu nanti juga buat literasi digital. Maksudnya kita belajar tentang gimana sih menghadapi berita-berita itu. Bukan hanya sekedar sharing aja, tapi ada tindakan lah di sana untuk bagaimana kita harus melawan hoax ini. Karena memang semua hal bisa dibenturkan lah, misalnya dalam hal agama, apalagi sara. Itulah dia. Menurut Nanda ngerasa hoax ini mulai tumbuh subur di kapan? Kalau saya pribadi itu memang tumbuh subur belakangan ini. Semenjak
digitalisasi di sekeliling, artinya sudah mulai media digital ini sudah tumbuh juga, berkembang dengan semakin tajam, semakin cepat, maka hoax ini juga subur gitu. Nah, kalau Nanda ngerasa gimana? Kalau Nanda ngerasa di saat generasi milenial, karena 66% pengguna internet itu mereka, ataupun milenial ditambah lagi dengan jumlah tingkat tingkat literasi kita yang 63 dari bawah. Iya. Minat baca buku ya. Iya. Pokoknya intinya 1:1000 lah. Jadi di 1000 itu satu orang yang suka baca buku. Itu berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Kemakan hoax enggak itu dia. Tapi kalau saya pribadi seringnya dapat hoaxnya itu yang misalnya hoax yang ya kayak gitu, kayak misalnya kuota Kemendikbud, padahal website itu XYZ gitu, yang sebenarnya nggak mungkin dipakai oleh website Kemendikbud gitu kan. Kemudian ada juga misalnya pria ini mengencingi Al-Quran hingga berubah jadi gambar tuh pria itu jadi kayak monster gitu lah. Dan juga dulu saya ceritain sedikit 2008 kalau nggak salah. Itu masa-masa sayanya suka pakai HP dulu, masih pakai HP. Itu ada hoax. Jangan terima telepon dari angka 888. Kalau telepon nanti yang angka meninggal. Dan itu heboh masa itu. Di tempat saya ya. Itu heboh sampai jadi berita isu yang lokal hingga nasional, mungkin saya nggak tahu karena waktu saya kecil ya. Sehingga ramai yang jadi, loh ini kok bisa kayak gini gitu. Dan akhirnya sebenarnya nggak kebukti ada yang meninggal gitu, dan tidak, saya pribadi pun nggak pernah dapat. Dan juga ada hoax tentang ini, menurut saya lucu ketika ada seekor ikan pari, itu katanya dikutuk durhaka. itu saya dulu takut sekali gitu kan. Takut nih karena gini pasti bakalan jadi anak durhaka dari ikan pari gitu ya. Setelah di dunia yang melek teknologi sekarang, saya searching tuh apa betul nggak gitu kan. Terus ada juga yang jadi anjing, karena durhaka jadi anjing. Ya saya searching, akhirnya ketahuan bahwa itu misalnya kayak anjing patung itu ternyata patung karya seni. Tapi kok konotasinya ya, kata-katanya ya. Karya seni rupanya. Yang hingga diambil sama orang iseng tadi, jadikan bahwa inilah anak durhaka jadi anjing gitu. Ini kan lucu sebenarnya. Jadi memang kalau saya lebih sering lihat hoax kayak gitu yang paling saya benci. Dan orang kenapa bisa dengan mudah percaya gitu? Kok bisa lah ya? Kok percaya ya dengan hal gitu? Dan seringnya kayak tadi Nanda bilang di WhatsApp keluarga ya. Iya, WhatsApp. Saya paling males WhatsApp keluarga sama WhatsApp yang di dalamnya itu ada orang-orang yang kita segani, dan yang kita segani itu pula yang mengirimkan berita itu. Ketika kita mau tegur, nggak enak, malu dia kan, ya malu. Kita japri pun sebenarnya nggak berani. Iya, betul. Kalau Anda gimana? Pernah gitu? Selain yang tadi ya, yang anggota keluarga lain gitu. Paling kan ya grup-grup ya arisan ibu misalnya itu juga ibu-ibunya karena mereka juga baru melek teknologi, jadi nggak tahu bagaimana menyikapi kalau misalnya ada berita. Rasanya berita itu semuanya benar bagi mereka. Jadi untuk menyelamatkan, untuk pokoknya orang Indonesia itu harus menjadi yang the first ya, yang pertama. Sehingga ketika dia dapat informasi dia harus menjadi yang pertama, gitu langsung tanpa itu udah jadi kebiasaan lah. Jadi harus jadi yang pertama lah, karena aku nih yang pertama nyebarin berita ini gitu ya. Padahal dengan maksud tujuan untuk menyelamatkan ataupun tapi tidak lihat tuh ternyata beritanya bohong. Nanti nggak disaring disaring, nggak diseleksi dulu mana berita yang betul. Mungkin itu jadi budaya kita juga, menjadi yang the first tadi, yang pertama. Karena kalau misalnya kita seolah-olah kita menjadi orang yang mungkin pahlawan gitu ya. Kalau dengan cepat. Iya. Oke, terakhir nanti kita bakalan ngobrol lagi mungkin di kesempatan yang lain. Apa pesan Anda untuk generasi sekarang, generasi tua nih, ya, untuk melawan hoax?
apa ya, yang penting jangan pernah bosan untuk banyak-banyak baca lah, itu dia, banyak-banyak baca. Karena kalau misalnya kita udah memplanningkan diri satu hari minimal satu lembar, sebulan udah berapa lembar dan berapa buku yang akan kita baca. Dan Nanda juga udah menerapkan di diri Nanda untuk rajin membaca. Misalnya kayak kemarin penelitian ke ID, dari senggang waktu antara ID dan Langsa itu ya bawa buku, minimal buku apa aja lah yang bisa dibaca. Mau buku parenting, mau buku apa ya, buku ini buku parenting, buku tentang Laskar Pelangi, pokoknya dan membaca juga menambah apa ya, bahasa-bahasa indah jadi ketika Nana buat konten juga ya dari hal yang Nana baca gitu. Ada ketika kita baca banyak diksi-diksi baru yang kita dapat, ya kan? Jadi apapun yang Nanda rasakan itu jadinya kayak magnet lah. Jadi apa yang Nanda baca tuh dia akan pernah nih baca gitu. Dan akhirnya dituangkan di karya gitu. Oke. Satu lagi, setelah selesai ini skripsi ya. Iya. Kita doakan semoga lancar ya, sukses. Nah, setelah skripsi apa ini? Ada planning juga, sebuah challenge juga dari seseorang untuk membuat 100 pelatihan digital. 100 pelatihan digital dalam setahun. Dalam setahun. 100 dalam setahun. Setahun itu 365 hari. Iya. Wow. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya dicincang-cincang mungkin 100 itu betul besar, tapi ibaratnya itu ayam lah. Kalau ayam itu 100 itu bukan hal yang sulit. Iya. Mungkin tekad ya. Iya. Kalau belum tidur aja ya nggak mungkin dong. Tapi udah di planning juga mau masukkan ke daerah SD, SMP, SMA, perkuliahan, nanti komunitas yang ada di Langsa. Niat nerusin S2. Kalau ada rezeki. Nikah sampai S2, duluan. Kalau ada S2 dulu. S2 dulu. Abang itu dengerin ya. S2 dulu dia. Oke, thank you Nanda udah nemenin ngobrol. Ini sebenarnya di konten ngobrol di sini kita ngobrolin yang faedah, yang unfaedah, ya tetap ya dengerin aja gitu ya. Kalau bisa diambil nggak diambil. Ya udah gitu ya. Oke, thank you sekali lagi Nanda. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Cotkala FM ya, biar kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana. Biar bagus lagi audio kita gitu ya, lighting kita lebih bagus dan rekaman itu juga lebih berkualitas gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.